Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah teman kita yang bahasanya tentang filsafat dalam Islam. Ini perlu kita ketahui adalah apa sih itu filsafat, ya? Kenapa kok dikait-kaitkan dengan Islam? Ya, jadi filsafat itu sebenarnya berpikir secara radikal atau berpikir secara mendasar, berpikir secara jeli. Jadi ibarat sampai bertauhid itu mempunyai rasionalisasi. Bertauhid itu berketuhanan itu mempunyai rasionalisasi. Kalau filsafat soal dulu kan seperti Aristoteles, ya, itu tentu bukan masuk dari salah satu kajian filsafat Islam. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah filsafat yang memang berpikir tentang bagaimana kita beragama ini secara penuh, secara komprehensif, secara kafah. Jadi kita enggak hanya mau melok-melok tok. Apa begini? Jadi berpikir mendasar itu adalah kalau sampean percaya nggak ketika Tuhan itu lebih dari satu? Tidak percaya. Tidak percaya itu seharusnya ada dasarnya. Dasar yang logis. Nah, contoh dasarnya bagaimana? Jadi kalau memang di Al-Quran sudah dikatakan qul huwallahu ahad kan begitu. Cuma kan kita harus menjelaskan secara logis bagaimana kok dikatakan Tuhan itu satu. Contoh, umpama Tuhan itu lebih dari satu, umpamanya. Tentu kita akan menemui beberapa keruwetan. Contoh, Tuhan A umpamanya. Tuhan A itu pengen pohon yang ada di sini itu pohon mangga itu buahnya di dalam tanah. Ya. Tapi Tuhan beda, udah. Ya. Saya pengen buahnya itu gantung. Ya. Jadi kan Allah, akhirnya ya. Ketika Tuhan itu lebih dari satu, secara logika kan Tuhan. Ya, kalau teman saya Tuhan, kamu Tuhan, ini umpama ya. Tentu kamu juga punya keinginan sendiri kan ya. Nah, saya juga punya keinginan sendiri. Nah, kita lebih luas lagi contohnya. Saya sebagai Tuhan A, saya pengen bumi itu bulat. Nah, ini si Jan ini sebagai Tuhan B, udah otak aja bumi. Ya kan? Kira-kira tambah ruwet atau tambahan? Bagus, tambah ruwet kan? Nah, makanya konsep ketuhanan, konsep ketauhidan itu juga bisa berpikir secara filosofis, artinya secara mendasar. Bahwa saya pikir logis ketika saya mengatakan Tuhan itu satu. Kalau dalil sudah ada ya, kita berpikir logis. Logisnya kenapa? Kalau Tuhan lebih satu mesti ruwet. Contoh saya ingin menciptakan Fahmi ini laki-laki, udah sebagai Tuhan B enggak setuju saya pengen kamu jadi perempuan aja. Wah, nggak jadi ya. Tuhan itu tukaran terus. Ya karena kan Tuhan tadi merasa ya jelas punya kekuasaan, punya wewenang. Saya punya wewenang lah, kamu juga punya wewenang. Nah, repotnya begitu. Nah, sama logika Kanjeng Nabi pun juga dulu seperti itu. Ya. Jadi dulu itu Kanjeng Nabi itu juga pernah diajak debat sama kaum Yahudi. Nah, jadi Untuk Madinah dulu itu bangsa Quraisy ya, itu juga berdampingan dengan Yahudi. Nah, Yahudi itu siapa sih? Yahudi itu adalah umatnya Nabi Musa. Pegangannya apa? Pegangannya Taurat. Mana ya? Jadi Yahudi itu juga termasuk dari saudara kita sebetulnya dulu ya. Dulu itu Kanjeng Nabi berdampingan ya. Cuma yang tidak bagusnya itu bangsa Yahudi itu tidak menerima keberlangsungan kerasulan. Egonya kuat. Kenapa? Karena tidak terima oleh Rasul, Nabi, utusan Gusti Allah di luar bangsanya. Paham ya? Soalnya aku Jawa. Aku pengen duwe wali, pengen duwe kiai sing bangsane Jawa. Nah, orang pengen duwe kiai bangsa Madura. Paham? Jadi seperti itu, ego-egonya kuat sekali. Nah, Yahudi pun juga seperti itu. Yaitu Yahudi itu mengakui keadaannya Kanjeng Nabi. Ya, tahu. Karena apa? Karena sudah diceritakan di Taurat. Ada namanya pentaurat yang itu siapa namanya? Saya lupa.
Dulu pas waktu Kanjeng Nabi kecil, itu dibawa oleh pamannya, yaitu ayahnya Sayyidina Ali, ya, dibawa mau ke Sam. Sam itu Palestina. Sekarang kan Yahudi kan di sana, ya, di Israel sana. Ya. Jadi pas waktu itu ya di tengah jalan dia bertemu seorang Yahudi. Ya Allah, siapa namanya? Rohibu Buhoiroh masalah ya. Rohibu Buhoiroh itu ya, itu seorang Yahudi yang memang dia taat, taat beribadah, taat kepada ajarannya tinggalannya Nabi Musa. Kemudian di tengah jalan itu ditakoni Abu Thalib tadi. Lip, sapa iku? Kanjeng Nabi masih kecil. Anakku, nggak mungkin anakmu Lip. Loh, kok kan percaya anakku ya ajak dagang. Orang percaya, kasaran ngomongnya begitu ya. Kita supaya jelas. Nggak percaya kalau itu anak. Loh, kok nggak percaya sih? Ini anakku. Bilang gitu. Ya mungkin guyon lah. Tolong itu. Saya itu menemukan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Itu mirip bocah ini, mirip anak ini. Kok tahu kamu? Ya wajahnya seperti ini, wajahnya nggak ganteng. Soalnya coba lihat, kokon lumbu di kono, di wit. Ada sebuah pohon, ya, ada sebuah pohon. Yang ketika memang itu Nabi, ya, pohon itu mengklung, pelangkung. Jadi sengingnya saya ini, kan? Sengingnya. Jadi umpama ini kanjeng ini umpama pohon, kanjeng Nabi duduk di sini, ya, pohon itu akan mangklung. Hebat pohon. Nutupi kanjeng Nabi. Wah, itu Nabi teman-teman gitu. Tidak mungkin itu anak. Loh, kok kan entah. Loh, di Taurat itu cerita nol ya. Cerita nol. Yo memang nanti ada Nabi akhir zaman, tapi tidak diceritakan dari mananya. Nah, makanya tidak terima oleh dari bangsa Quraisy kan tidak terima. Kepingin ini yo Nabi itu kok bangsa Yahudi karping. Tidak bisa karping pangeran, atur pangeran. Kaman kata ngatur tidak oleh. Akhirnya saya tidak percaya kalau itu anak murid. Semua identitas kenabian, ciri-ciri Nabi wajah yang ganteng nih, terus kemudian ketika dia jalan itu selalu dipayungi mendung tahu, awan, selalu ditutupi awan, pasti dipayungi oleh awan. Kanjeng Nabi jalan dipayungi awan. Lungguh di pohon itu akan mangklung menutupi arah matahari supaya tidak sampai menyengat kulitnya kanjeng Nabi. Sampai ngono. Biasa. Rasul temenan ya. Cuma satu lihat, kok kecelakaan ini anakmu lihat? Loh, maksudku gimana kok kecelakaan ini? Dalam kitab saya, dalam kitab Tauratku itu diceritakan itu, engkau Nabi akhir zaman itu bapaknya mati. Nah, kamu kok sih jegederaknya digede nih? Kudune mati lek. Oh iya. Itu Abu Thalib ngaku iya wis. Iku ajane ponakanku dudu anak. Lah, ngono ngomong kan mau. Saya itu menemukan semua ciri kenabian. Itu ada pada anak ini. Cuma kecelakaan saat itu mau. Bapak itu masih urip. Wah, kita tuh gak cocok ini. Nah, berhubung kan saya ngerti berarti cocok. Nah, Taurat itu jelas. Sebetulnya mereka Taurat. Mereka pegangan teguh kepada kitab Taurat. Wis jak balik guys. Ojo dijane Sam itu Palestina yang direbutan oleh Israel ya. Ya. Wis ojo dijane Palestina itu jelas dipateni. Ya seperti itu. Ya. Makanya tidak jadi diajak ke Sam, dijajak kan. Balik kok masih dipateni ada iki ciri-ciri nabi mas seperti nabi akhir zaman yo koyo iki lah wis. Cuma ya iku mau lah. Bapaknya wis mati lho putune iki kapan kok sik urip. Ya, itu yang jeneng ponanku kan. Nah, jadi sebetulnya orang-orang Yahudi itu juga percaya sebenarnya kalau nanti ada nabi akhir zaman. Tapi karena egonya terlalu kuat, ego kesukuan, dia tidak pengen punya nabi di luar bangsanya dia. Karena memang Yahudi terkenal cerdas, bangsanya terkenal bangsa yang cerdas. Nah,
Sehingga cerita waktu di Madinah, ya, Kanjeng Nabi itu hidup bersama berdampingan. Nah, ini contoh lah. Jadi Kanjeng Nabi itu juga tidak melarang kita untuk bernegara. Kemudian kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang di luar keagamaan kita, maksudnya di luar kepercayaan kita. Jadi sama oleh Mas tonggoan di wong Buddha itu oleh. Sing penting wae sembahyang sama sembahyang dhewe, ojo melok-melok Buddha, ngono lho ya. Ketika kamu berdampingan dengan Kristen orang Hindu, ya nggak apa-apa, boleh. Hidup berdampingan boleh. Sehingga boleh apa ya? Ketika wong ini gereja sama melok gereja, melok pembaptisan itu ya nggak boleh, ngono lho, paham ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kalau hidup berdampingan apa sudah ada contohnya? Ada. Contohnya Kanjeng Nabi sudah hidup berdampingan pada waktu hidup di Madinah. Bahkan sempat berdialog, ya diskusi, debat lah. Debat terkait ketuhanan. Terkait ketuhanan dengan bangsa Yahudi. Nah, beritahu yang belum ada. Yahudi itu pangerannya, Tuhannya itu namanya Yahweh. Nah, Yahudi itu Tuhannya jenenge Yahweh. Nah, Yahweh itu, lek kamu tulisan ya Allah ya, ya Allah, itu kamu tulis, ya. Terus kamu baca pakai imalah. Imalah Ibnu Amir itu bacaan yang gila. Jadi kayak wadduha walaili idza saja, itu dibacanya bukan wadduha, wadduhe walaili idza saji, itu boleh. Namanya imalah, bacaan gharib. Ya. Kayak ismam dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ya Allah itu kamu pakai bacanya baca imalah, pakai wadduhe. Itu juga menjadi Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nah, begitu. Itu bersama kan? Ya, karena agama samawi, sama-sama agama samawi. Mereka namanya Nabi Musa. Ya, gitu ya. Jadi mereka enggak begitu terima nah, kalau ono nabi di luar Yahudi. Akhirnya berdebat ya. Jadi Kanjeng Nabi ini berdebat dengan seorang Yahudi. Wis ngene lho saya. Sekarang kita ini kan maksud kita sama-sama manusianya sebagai manusia. Kanjeng Nabi maupun Yahudi kan padha menungsane, Pak. Kita ini kan hamba ini berpikir logis ya, berpikir filsafat, filosof ya, berpikir yang logis dan orang bisa menerima. Kita kan hamba itu berarti kayak budak kan gitu ya. Budaknya Gusti Allah kan, budaknya Tuhan kita. Nah, kita kan budaknya Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu banyak, ya, berarti ibarat kita itu punya juragan banyak, ya enggak? Umpama kita budak, ini pembantu lah, dasar budak, enggak ada budak kan? Kita pembantu otomatis di juragan, ya enggak? Nah, kalau kamu punya juragan lebih dari satu sama juragan satu, kira-kira penandi, secara logika. Juragan telu ambil juragan siji, penandi. Satu. Kenapa? Kalau juragan kabeh telu, ya, kabeh perintah, pilih lakoni. Sito kongkon tuku pecel, sito kongkon macul, sito kena ubah-ubah, wae kora-kora. Ayo, pilih lakoni. Kan tambah mumet ya. Akhirnya dijajak berdialog itu. Saya bilang gini, sekarang kita berpikir saja. Kalau Tuhan kita lebih dari satu malah, kan kita repot. Ya kan? Sito perintah ngalor, sito ngalor, sing dilakoni, lebih bingung. Sebagai pembantu kan kita bingung, ya enggak? Oh iya benar juga, logikanya Nabi Muhammad itu benar, ya enggak? Benar sekali, luar biasa. Nah itu, jadi cara kita berpikir logis ini seperti itu. Nah logisnya sebagai hamba, kita kan juga seharusnya kan cara berpikirnya kan begitu. Berarti enak kita punya satu juragan, yang satu bos lebih daripada satu bos. Nah, gitu. Nabi juga pernah ya berdiskusi, berdialog dengan para kafir Madinah. Jadi ketika penaklukan Fathul Mekah itu memang tidak ada peperangan, ya, tidak ada pertumpahan darah. Ya. Sing gelem yo monggo melok syahadat, sing enggak apa kita tetap lindungi. Ngono aja. Tidak boleh anak kecil, perempuan tidak boleh sampai disakiti, merusak. Ya, Fathul Mekah itu
yang segitu hebatnya itu tidak boleh merusak, tidak boleh merusak tanaman-tanaman, tidak boleh merusak rumah. Ya, enggak? Itu Fathul Mekah. Dan sekarang kita temukan hari ini demo sidik-sidik merusak, nyolongi supermarket, tidak mecahi kocok supermarket, jumpai mie, jumpai sembarang kali, itu kan tambah ngeri, ya enggak? Fathul Mekah yang kayak seperti itu aja. Itu kan Nabi melarang, tidak boleh merusak fasilitas lah. Anak-anak kecil, wanita tidak boleh disakiti. Ya betul, orang Islam luar biasa. Tidak ada pertumbuhan darah sama sekali. Kemudian Nabi pun berdampingan, hidup berdampingan walaupun toh dengan non Muslim, ngomong kafir lah apa kafir atau non Muslim. Ya sing Islam, sing enggak ya apa tetap kita lindungi. Dan Kanjeng Nabi tidak membentuk negara Islam. Saya ulang lagi, Kanjeng Nabi tidak membentuk negara Islam, tapi negara yang madaniyah, negara yang sudah settle, yang tertata, betul-betul apik. Jadi wong urip yo monggo, sing sampean pengin salat sing Islam yo monggo salat, sing di luar Islam yo monggo. Tapi akhirnya dengan seperti itu terjadi dialek lagi. Ini contoh. Tadi kan tadi ngomong bos, sekarang konsepnya begini. Orang-orang kafir itu masih berpikir tentang berhala. Berhala itu adalah Tuhan mereka, kan begitu. Dia jadi dialog sama mereka. Iku pangeranmu ya, ngomong kafir. Iku lek secara logika manusia, ketika orang yang tidak beragama menyebut patung itu kan dia terbuat dari batu ya. Itu kira-kira orang menyebut Tuhan apa batu ya? Masih logika dasar manusia sing orang tidak terpengaruh agama menyebut berhala itu kan mesti menyebutnya dia adalah batu. Ya enggak? Berhala itu mesti watu loh ya. Kayak Lata, Uzza dan sebagainya gitu loh. Itu kan watu. Ya, orang masih konsep dasar manusia logikanya mesti mengatakan oh itu watu. Watu yang dia dipertuhankan, ya kan? Bagi mereka yang kafir. Yang waktu itu kan masih enggak bagi. Sekarang tak ceritanya. Umpomo. Ganti. Saya juragan. Juragan ini punya pembantu. Pembantunya itu tuli, bisu, ya, budak, bisu, kayak selako-lako, lumpuh. Kira-kira seneng orang. Dua pembantu itu sing lumpuh, picek, budak, kayak selako-lako. Seneng orang dari pembantu? Tidak seneng. Lah wong sampeyan niku lho, ya, mau kafe di mana? Sampeyan niku nggih pembantu koyo mulai gak seneng. Lah kok men nggih pengiran model ini iki. Ya ta? Pengiran sing meneng dong ngono. Makanya disebut batu kan, mau diapa-apane meneng ae. Ya ta? Mau diperkol dase ya pecah. Mari mulai rusuk, dilapi. Ya ta? Kan gitu. Artinya ini adalah contoh dari berpikir yang mendasar bahwasanya ternyata iya. Tapi yang betul, logikanya betul. Kita saja punya pembantu tuli, budak, bisu, lumpuh, ya, itu tidak mau. Lah kok sama mau-maunya di Tuhan model kayak ini, si orang ini ada apa-apa mau. Itu adalah logika yang sangat luar biasa. Ya, jadi sebenarnya Islam sangat luar biasa. Selain dalil, juga ketika dipikirkan itu logis. Kenapa kok Al-Quran bilang qul huwallahu ahad? Ya, tapi ternyata betul secara logika kita kan masuk ya nah. Iya bener siji. Kalau oleh akeh iku mau ruwet. Wong duwe pembantu siji umpama pembantuku picek tuli bisu, saya tidak mau apalagi di Tuhan model koyo ngono kuwi. Wah, kita punya masalah besarnya, punya persoalan. Ternyata kita njaluk tulung Tuhan, Tuhannya meneng. Gelem ya. Untuk bantu era gelem apa meneh Tuhan. Masa kita berpikir logis saja tidak usah dalil ya? Tidak mau. Begitu juga seperti tadi. Nah, sama juga dulu di Al-Quran itu juga ada perdebatannya Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya. Jadi Fir'aun itu kan mengaku dirinya Tuhan. Ya. Nah, Nabi Musa debatnya juga logis. Ya. Pada waktu itu dikatakan apa namanya? Debat dengan Fir'aun. Jadi memang dulu sudah ada perdebatan terkait dengan berpikir mendasar itu ada. Awis, lagi apa?
beradu argumen. Siapa pangeran Musa? Siapa Tuhan Musa? Ya, Tuhan saya adalah yang menuhani seluruh alam. Ya, menuhani seluruh alam. Pertama, Nabi Musa ngomongnya seperti itu. Menuhani seluruh alam. Ya, Tuhan itu baik di menuhani bumi maupun langit. Sing menuhani langit maupun bumi. Saya didebat sama Raja Fir'aun. Masih didebat sama Raja Fir'aun. Saya sak ngerti itu. Pangeran untuk bumi ku aku. Fir'aun. Elek-elek ini menungso yo. Wong Indonesia paling pol ngaku malaikat Jibril ya ngono lho. Lha iku Fir'aun ngaku pangeran. Ngaku Tuhan. Indonesia paling pol ngaku nabi ya. Ngaku malaikat Jibril. Ya muga-muga ana malaikat Israel ketangkep. Aman, ora ono sing mati. Ya ini Fir'aun ngaku sih. Kalau yang menuhani langit dan bumi saya ngerti ku iku lek ning bumi sak dawane umurku sak aku mlaku-mlaku nang ndi gak ono pengen liyane aku sak. Wah, engkek ya. Kurang ajar itu. Lah bener kan? Ora ono saliyane pengenan aku, ora ono. Itu memang dia ngaku Tuhan. Ora ono liyane. Oh, ngono ya. Terus apa jadi apa? Terus kemudian ini. Tapi lek ning langit saya yo sik engko sik lho, Sak. Aku tak nyeluk Haman, aku kayak no piramida. Itulah sebetulnya awal mulanya piramida. Patihnya namanya Patih Haman. Patih Haman itu, aku kayak no piramida. Damel nopo, rojo, bos lagi lo, ya bos karo, pokoknya gampangnya gitu ya, paham ya. Damel nopo kayak piramida. Aku tak munggah nopo cuy piramida, tak delok ya. Bisa pengirannya Musa itu. Jadi dia mau naik ke langit, 4 piramida itu, kayaknya piramida sing dhuwur. Tak deloke, endi sih ajine pangerane apa Tuhannya Musa. Engkek kowe. Lah wong nabi saja tidak bisa melihat Tuhan, dia mau naik ke langit. Kan logikanya ya masuk, bener enggak? Cerdas, Raja Fir'aun itu cerdas. Lek nang bumi aku gak pernah nemu pangeran selain aku sa. Lek nek langit ya kok sih tak bangune anu sa, apa jenenge? Piramida. Aku mau tak munggah, tak deloke endi sih Tuhan. Ya Musa kan jengking, yo kamu lihat naik ke piramida ya ketemu. Paham maksud saya? Tapi logikanya kan masuk ya? Masuk. Logikanya Fir'aun itu masuk, filosofi kan. Mikirnya kan, oh bener ya. Wah gak iso lah, Fir'aun dilawan ini gak iso. Karena tidak mungkin ketika naik piramida terus ketemu pangeran. Oh ini pangeran, itu tak mungkin ketemu. Iya enggak? Wong Nabi Musa aja ketika naik di Bukit Tursina, itu kan tidak bisa langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Walaupun toh sebetulnya Nabi Musa itu kalimullah, langsung bisa berdialog tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi sebetulnya itu masih ada hijab antara Allah dengan Nabi Musa. Paham ya? Karena apa? Nabi Musa itu pernah, ya Allah saya ingin melihat jenengan. Sojok saya belum, aku lagi kepingin, Bani Israel kan. Nabi Musa ya banyak keras, orangnya keras. Pengen mesti, kalau kan sering berdialog, tapi butuh sumber jenengan itu yang apa bener. Kalau kopi, ya sini lah. Selasa, dulu aku lah, saya itu dulu gunung lah. Deloan gunung. Aku tak memercikkan si nur, sebagian nurnya. Mau gunung itu kan? Oh mau tunggu, iya siap ya. Sepersekian detik meledos. Karena tidak bisa menerima penampakan, maksud penampakan Tuhan. Pokoknya menurut paham saya. Aku menampaknya diri, percikan nurku, ya itu gunung meledos, apa namanya matamu. Yo iso langsung ajur, langsung sujud Nabi Musa. Gara-gara itu tadi ya. Itu Nabi Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa itu ya rada keras, artinya berpikirnya juga oh yo lek ngene gak iso menang debat mbek Firaun. Lah Firaun munggah piramida nek yo ora ketemu pangeran lho, aku gak ketemu. Apa meneh? Firaun. Dia katanya begitu, lek ning bumi yo sak ngertiku aku kan, tapi lek ning langit yo sik tak deloke dhisik. Gak iso. Oh, debatnya sampai seperti itu. Mari kan wis ganti. Ya wis sama saya gak percaya. Tuhan saya dan Nabi Musa itu ganti personel. Tadi gigi 1, sekarang gigi 2.
ini ya, selain yang menuhani langit dan bumi, Tuhan saya itu adalah yang menuhani bapak, makmu, mbokmu, mbahmu di sini. Bingung ya? Iya yo. Kan logikanya begini. Kalau Tuhannya itu Fir'aun, lah mbah ini siapa pengirannya? Maksud ada Tuhan datang belakangan, terus kemudian masih HP tiba-tiba muncul tanpa ada yang membuat, tidak mungkin kan? Mestinya masih gawe. Nah, sing gawe, sing digawe jenenge makhluk, sing gawe jenenge kholik kan ngono ya. Kan enggak mungkin dong, moro-moro sama jegi-jeginya gede ini. Ya. Nah, Tuhan saya adalah Tuhan, ini contoh berpikir filosofis ya, berpikir yang mendasar. Tuhan saya itulah Tuhan ya, yang menuhani bapakmu, mbahmu, buyut-buyutmu dhisik. Bingung yang jawabnya. Iya dong. Berarti lek aku tas lahir, berarti mbahku dhisik gak ono pangerane, gak ono Tuhane. Sopo Tuhan itu saya? Masa ada Tuhan datang belakangan? Masa ada Tuhan dilahirkan terus kecil terus tiba-tiba besar? Ya enggak? Akhirnya apa namanya? Banyak sekali pengikutnya Raja Fir'aun itu yang masuk asli masuk Islam, orang masuk ya, pokoknya jadi pengikutnya Nabi Musa. Goro-goro berpikir yang sangat logis, nggak perlu dalil dulu, logis yang kita berpikir. Pokoknya saya mengirani, saya menuhani bapakmu, saya menuhani mbakmu, buyut isi ya itu pengiran itu. Iya, akhirnya gak terima, kalah debat dong. Tangkap usaha. Saya modelnya kan ngono, kalah debat kali ngono gelut. Tapi kan kita berpikirnya logis seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari filsafat. Terus ya, tokoh-tokoh filosof Islam itu banyak sekali ya. Seperti ini coba. Ya. Contohnya filosofi Islam itu Mullah Sadra, Muhammad Iqbal, Nasruddin At-Tusi, Ibnu Rus, yang terkenal ya, Ibnu Tufail, ya. Kemudian Ibnu Bajjah, ya. Terus kemudian Ibnu Sina, ya, sama yang disebutkan di sana tadi ya, Ibnu Maskawe, Al-Farabi, Ar-Razi, Al-Indi, dan juga yang sangat terkenal di dunia pesantren namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu filosof yang luar biasa karena beliau mendapat Syekh Hujjatul Islam. Jadi hujjahnya Islam itu ada di siapa ngomong sama Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali sangat luar biasa. Beliau ngarang kitab banyak sekali dan yang terkenal di pesantren sekarang itu Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu andai saja ya, orang Quran andai saja lah ini, ya, andai saja nggak ada Quran hadis itu Ihya Ulumuddin cukup menggantikan Quran sama andai saja. Jadi umpama ilang ya, itu bisa Ihya Ulumuddin bisa menggantikan. Saking hebat ya. Karyanya sangat fenomenal luar biasa tadi ini. Ya, karyanya Imam Ghazali. Terus pas waktu ya, ini cerita agak spiritual ya. Jadi pas waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan naiknya Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha. Nah, pas waktu naik itu kan ketemu nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad ya. Pernah dengar cerita itu kan ya? Salah satunya bertemu dengan Nabi Musa. Wah, keren. Jadi Nabi itu secara zahir batin Nabi itu mi'raj. Jadi ya sak jasate sak roe. Nah, masih zahir batin. Orang mi'raj tok melayang enggak. Tapi zahir batin Nabi itu memang benar-benar mi'raj, Isra Mi'raj, ya. Pas mi'raj itu, pas naik itu ketemu dengan Nabi Musa. Terus Nabi Musa tanya, Gusti, sopo kok ngapa? Kok mulia temen? Siapa itu Gusti kok mulia sekali? Itu namanya Muhammad bin Abdullah, kekasih saya. Karena di surga itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Terus kemudian begini, Nabi Muhammad itu pernah bertemu tatap muka dengan Nabi Musa. Ya, segampang kasarnya kita ngomongnya gitu aja. Kemudian Nabi Muhammad berkata begini, ulama umat saya, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu kal anbiya Bani Israil. Jadi ulama itu ya terus diskusi ini sama ya. Boleh ngelok piye pokok jelas. Ulama, kelas ulama bukan sahabat atau bukan ulama. Ulama umatku, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu kal anbiya. Itu sejajar dengan kemampuannya Nabi, ya kemampuannya Nabi Bani Israil. Berarti kan Nabi Musa. Salah satu Nabi Bani Israil Nabi Musa ya, memang ada, ya. Selain Nabi Musa juga ada. Tapi kan dia sing paling keren Nabi Musa. Nah, terus si Nabi Musa tidak percaya. Wah, somat, kamu mungkin kemampuan ulama masuk setara dengan kemampuan Nabi, apalagi Nabi Bani Israil, rotok tersinggung mungkin gitu. Gak mungkin lah, loh gak percaya kamu? Iya. Sini saya panggilkan dulu. Langsung yang dipanggil siapa? Waktu itu yang dipanggil adalah Imam Ghazali. Ini spiritual ya. Kita memang kalau di akal enggak, tapi supaya kamu tahu saja kemampuan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dipanggil sama Nabi Muhammad. Iki tak jelasno Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali saya datang. Siapa namamu? Manis muka. Siapa jenengmu? Sing Nabi Musa. Ya, nama saya Muhammad bin Samud diturut nih Al-Ghazali. Jadi Nabi Musa takoni siji jawab akeh temen. Jadi katanya Nabi Musa begitu. Terus kemudian ditipai lagi oleh Imam Ghazali, loh, akeh jenengan. Maksudnya, jenengan pas takoni pangeran, Musa, itu sing kok cekel apa? Padahal Nabi Musa nyekel tongkat. Oh iki Gusti, iki tongkat sing tak gawe gembalanu, tak gawe tak ngono. Oh sik gawan jenengan, kaget iki. Loh kok tahu? Ya. Tahu dialognya Nabi Musa dengan Gusti Allah. Pas waktu Gusti Allah takon, "Sing kok gawa apa?" Sing tak goni Gusti tongkat, kangge gembala wedhus ya domba, kangge ini, kangge tongkat, kangge ini sampai tuwa panjang. Cek panjangan jenengan, kaget. Akhirnya ekor uyu aja Muhammad. Ulama ngejos teman. Itu tingkatnya ulama ya. Nah, itu mungkin bahwa memang Al-Ghazali ini seorang filosof yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ternyata beliau itu sampai waktu Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi saja tidak tahu lah ya, itu wallahu alam memang ya, tapi sangat luar biasa. Itu sing diceluk Imam Ghazali. Hebat kan? Itu sekelas ulama. Jadi itulah maka dari itu kenapa kita perlu berpikir secara mendasar, karena memang agama itu tidak cukup dengan taklid buta. Taklid buta is pokoknya is mono enggak cukup. Jadinya itu harus tahu rasionalisasinya. Terus ada beberapa kitab yang menyatakan begini, nanti itu ya kalian itu ketika pertanyaan kubur itu tidak segampang man robuka man nabiullah kayak seperti itu. Kalau nanti malaikat ya mungkar nakir itu bertanya begini, contoh pertanyaan mungkar nakir ya, iku sopo itu nanti di kuburan kamu bisa buktikan iku sopo padahal itu nabi. Kata orang sih nabi. Nah, kamu jawabnya kata orang sih nabi. Nah, itu sebetulnya kamu masuk dalam golongan orang yang bertaklid buta. Nah, kudu harus buktinya apa kan begitu. Harus ada rasionalisasinya begitu. Jadi nanti pertanyaan nggak sesimpel itu. Jadi model maruka, menafikan nggak sesimpel itu. Oh, pertanyaan anak kuliah kan. Coba itu deskripsikan orang itu siapa. Padahal itu nabi. Kalau kamu hanya bilang, jadi wong-wong itu nabi jadinya. Jadi kamu gak kenal, pernah sholawatan kan? Karena nabi itu langsung ketok. Nanti kalau kamu benar-benar umatnya diakui umatnya nanti ketok. Kanjeng Nabi ketok. Dan kanjeng Nabi nanti itu ketika di yaumul hisab itu roh, umatnya sing ndi itu roh. Ya. Jadi dari
pancaran wajahnya tahu bahwa umatmu tahu. Karena kita nanti akan masuk duluan daripada yang lainnya. Ada bersuara kondisi, amin Allahumma. Daripada umat-umat nabi-nabi lainnya kita yang akan didulukan. Dan kan Nabi tahu. Nah, maka dari itu ketika nanti di kubur ya, di alam kubur ya, kita juga harus bisa berlogika seperti tadi. Ya, jawab ya. Makanya kalau kita hanya taklid buta kan angel. Kalau kita nggak sering sholawat, nggak mengenal Nabi, ya akan sulit. Jadi wong pun Nabi jadi. Ibu sok dihukumi taklid buta. Kamu nggak punya lisan nazarnya gimana ya? Beliau adalah apa? Orang yang membawa syariat bil bayyinah ya, dengan sangat jelas sekali. Membawa syariat Islam. Contoh jawaban nanti. Tapi kamu nanti so jawab memang kamu benar-benar amalmu saya. Gitu ya. Jadi nanti kamu jawab bisa jawab tidaknya tergantung amaliyah kalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kita perlu berpikir filosofnya, kita perlu berpikir secara mendasar supaya kita itu tidak mudah goyah, ya kan? Jadi iman kita tidak mudah goyah mungkin hanya dengan supermi kan ada juga ya. Mohon maaf ya, muslim yang minoritas, sing miskin, marah itu kan ada. Kristenisasi dengan beras, pernah tahu ya? Pernah dengar langsung itu jangan sampai karena apa? Dulu memang zamannya PKI, mungkin kamu belum lahir, zaman PKI belum lahir, saya aja belum 30 September ya. Itu begini, PKI itu juga mengajarkan sesuatu itu dengan logika yang paling dasar. Contoh, enggak tahu kamu pernah dengar nggak? Jadi ada anak SD. Anak SD itu disuruh minta kepada Tuhan. Itu dulu yang terkenal itu namanya gurunya namanya Gerwani. Gerwani itu PKI ini komunisnya ya, komunis perempuan. Namanya Gerwani ya. Itu lek nang mulang SD, mulang area SD diulangin. Saiki kamu lek jarine kan Islam duwe Tuhan ya, duwe Gusti Allah. Saiki njaluk permen age nang pangeran. Ya Allah, njaluk permen. Menang. Noni. Ya. Mereka berlogikanya begitu. Njaluk permen kepada Tuhanmu. Mintalah permen kepada Tuhan kalian. Saya cuma bareng-bareng. Ya Allah, saya minta permen merem. Melek fenomen. Ya Allah minta permen, melek fenomen. Oh, berarti Tuhannya nggak ada. Ya, itu komunis berpikir seperti itu loh. Terus kemudian saya Bu Guru minta permen, merem lagi, Bu Guru minta permen, tiga isi cici. Loh, saya ini saya Bu Guru apa Tuhan? Bu Guru lah, berarti Tuhan nggak ono. Pilih enggak bisa. Anaknya orang non, kan logis deh, nggak perlu dalil ini logis. Tapi lari cilik, oh iya, ini gak ono kok Tuhan itu udah ada. Lah itu aku jawab permen gak ono. Sampai ping 3 ono. Lah Bu Guru ono langsung dikei lah. Itu kan repot. Konsep-konsep berpikir yang filosof itu kalau memang sudah ya mohon maaf ya kayak Aristoteles, Plato itu kan ateis. Sampai mendasari yang mari ngono tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ateisnya tidak percaya dengan pengiran. Percaya ambil logikanya sih. Tapi memang masuk akal ya. Anak cilik diajari seperti itu masuk akal. Ya, pernah juga yang baru-baru ini tidak waktunya ya. Ada guru SMP yang Kristen. Itu senengannya ini. Oke, lek kamu di Tuhan, Tuhanmu di saya manggoni. Oh jawab itu. Ayo. Enggak bertempat. Loh, kok Tuhan enggak bertempat? Nah terus ini jadinya madep mulon. Repot ya. Ya, repot juga. Ya. Nah, Kanjeng Nabi itu kalau memang seperti itu dulu ada ya seorang yang ditanya, ini perempuan. Tanya, "Tuhanmu di mana?" Sana. Sana itu maksudnya ditunjukkan bahwa Tuhan itu a'la, paling dhuwur dhewe. Ngono. Bukan di atas, pokoknya di sana. Tuhan di sini, mau tambah elek meneh yo. Tuhan di sini, tambah elek. Tuhan mana sana? Kok nunjuk atas, berarti Tuhan itu makomnya akhlak. Jadi apa
bukan makom. Tuhan tidak bertempat lah. Sebetulnya kalau konsepnya kan begitu. Konsep ketahuan Tuhan tidak butuh tempat karena tempat itu adalah makhluk kan begitu ya. Nah sedangkan yang butuh itu adalah makhluk yang butuh kholik. Jadi sing butuh itu sebetulnya adalah kita yang butuh Tuhan. Ya, tempat itu adalah makhluk, menurut ya. Nah, makhluk itu ya seharusnya butuh kholik, bukan kholik butuh makhluk. Sama kursi. Ya, kursi itu berarti ada yang menciptakan namanya kholik. Menurut ya. Jadi karena kalau makhluk baru butuh, kalau kholik nggak butuh. Kadang mau nggak kursi mek didol kan ya. Itu hanya logika saja. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang mendorong kita untuk bagaimana kita itu juga tetap belajar Islam ya dengan sanad yang sempurna. Artinya sanad yang musalsal ya Rasulullah. Tapi juga harus dituntut berpikir logis. Karena memang Islam sendiri dalam Quran juga diajarkan bahwasanya kita itu harus berpikir logis. Contohnya seperti tadi ketika menafsiri qul huwallahu ahad itu Allah itu Maha Esa, jangan Allah itu satu. Kalau satu itu kadang setengah kan ya satu ya. Terus kemudian kalau trinitas sepertiga kan jadinya satu. Harus dibagi-bagi. Sedangkan Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Nah itu adalah bagaimana cara kita berdialektika, kemudian berpikir kritis, berpikir yang sangat radikal, mendasar sekali, dan juga mampu diterima akal dengan ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan?